Halo adik-adik, jumpa lagi bersama Ibu Anggrini Rambuatalini. Hari ini adik-adik kita akan belajar tentang siklus air. Nah adik-adik, untuk itu sebelum kita masuk dalam materi kita hari ini yaitu tentang siklus air, kita tahu dulu kompetensi dasar dan indikator dalam pencapaian materi ini. Nah, kompetensi dasar yang pertama itu kita menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Sedangkan indikatornya itu yang pertama menjelaskan manfaat dari air. Indikator yang kedua itu menjelaskan tahap siklus air dengan benar. Nah, adik-adik, apa sih kegunaan dari air itu? Iya, pintar sekali adik-adik. Yang pertama itu untuk minum, yang kedua itu untuk memasak, yang ketiga itu untuk mencuci tangan, dan masih banyak lain lagi kegunaannya itu. Nah, pertanyaannya, apakah air di bumi ini bisa habis? Nah, mari kita simak selanjutnya. Nah, air di laut, di sungai, di danau akan terkena sinar matahari adik-adik. Kemudian akan menguap. Nah, uap air ini akan naik adik-adik dan akan berkumpul di udara. Nah, proses penguapan ini disebut evaporasi adik-adik. Nah, lama-kelamaan udara ini tidak lagi menampung uap air adik-adik. Nah, peristiwa ini disebut presipitasi atau pengendapan adik-adik. Nah, jika suhunya turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air dan akan menjadi awan. Nah, peristiwa ini dinamakan kondensasi. Nah, titik-titik awan di air kemudian akan turun menjadi hujan-hujan adik-adik. Dan air hujan ini akan jatuh ke tanah, yaitu entah di sungai, di danau, di laut. Nah, dan akan melakukan siklus air yang berikutnya. Nah, adik-adik ini peristiwa penting dalam siklus air ini, air tadi adik-adik. Nah, yang pertama itu peristiwa penting yang pertama itu ada evaporasi atau penguapan. Nah, air menguap menjadi uap air adik-adik. Sedangkan presipitasi atau pengendapan, uap air ini akan semakin jenuh adik-adik. Sedangkan yang ketiga ada kondensasi atau pengembunan. Nah, uap air ini mengalami pendinginan dan berubah menjadi titik-titik air yang berkumpul menjadi awan di situ adik-adik. Nah, yang berikut ada hujan. Hujan ini itu titik-titik air di awan kemudian akan turun menjadi hujan adik-adik. Nah, ini apa yang dapat kamu simpulkan dari apa yang Ibu sudah jelaskan sebelumnya tadi adik-adik? Nah, tadi kan ada yang bertanya, apakah air di bumi ini akan habis? Nah, jawabannya itu adik-adik, air di bumi tidak pernah habis adik-adik. Nah, karena air ini senantiasa tersedia di bumi dan mengalami daur atau yang dinamakan siklus. Nah, sudah paham kan? Jadi air ini di bumi tidak pernah habis adik-adik. Nah, adik-adik, pembahasan materi kita cukup sampai di sini. Semoga apa yang Ibu sudah jelaskan tadi adik-adik bisa pahami dan bermanfaat buat adik-adik untuk belajar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dan Ibu ucapkan terima kasih banyak. Bye-bye.